muda, anak-anak yang terkasih, para romo, selamat pagi, berkah dalem. Semoga saudara-saudari semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa bahagia. Pada hari ini saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan bacaan di hari ini, hari Selasa, yakni dari Injil Yohanes dan Kisah Para Rasul. Dalam Injil Santo Yohanes berbicara mengenai kelahiran kembali. Namun ada perbedaan pendapat antara Nikodemus dengan Yohanes. Nikodemus itu siapa? Dia adalah seorang guru dan dia masih mempunyai pandangan yang berbeda dengan Yesus. Pandangan yang berbeda itu bisa dilihat dari apa yang ia tanyakan kepada Yesus. Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Nikodemus masih melihat kelahiran kembali secara manusiawi, secara duniawi. Menurut Nikodemus itu tidak mungkin orang lahir kembali. Dan ini amat sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Yesus mempunyai pikiran bahwa lahir kembali itu secara rohani, maka hendaknya lalu dipikirkan secara surgawi, ilahi, dan itu belum sampai, belum dipikirkan oleh Nikodemus. Itulah mengapa ada diskusi antara Nikodemus dengan Yesus soal kelahiran kembali. Dan ini kesempatan bagi Yesus untuk menjelaskan kepada Nikodemus mengenai kelahiran kembali. Yesus sendiri masih sulit memahami mengapa Nikodemus, seorang guru, seorang pengajar, masih dangkal dalam memahami mengenai kelahiran kembali. Padahal dia seorang guru yang lama, guru yang senior. Maka apa yang diwatakan oleh Nikodemus kepada banyak orang mengenai kelahiran kembali? Dan sekali lagi sangat berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Kelahiran kembali yang dimaksud oleh Yesus adalah orang meninggalkan cara pandang manusiawi, cara pandang duniawi, dan mengarahkan kepada hal-hal surgawi. Dengan demikian, kelahiran Sang Mesias yang akhirnya wafat di kayu salib yang ditinggikan dapat diterima sebagai jalan untuk menuju kepada keselamatan manusia. Yesus mengajak setiap umat beriman agar mengarahkan hidupnya kepada Dia yang ditinggikan, yakni Yesus yang wafat di kayu salib. Karena dengan cara seperti itu, orang yang beriman kepada Yesus yang ditinggikan, yang wafat di kayu salib, dan akhirnya dibangkitkan oleh Allah, orang akan diselamatkan. Lalu orang yang hidup dalam suasana lahir kembali itu seperti apa? Hidup dalam kelahiran baru nampak dalam bacaan pertama Kisah Para Rasul, yakni mengenai kehidupan jemaat perdana, para rasul dan juga murid-murid yang lain. Hidup dalam kelahiran baru ditandai dengan hidup bersemangat sehati, sejiwa, seperasaan, dan orang bertekun dalam doa. Hidup bersemangat sehati dan sejiwa dengan sesama akan nampak saat hidup bersama dengan orang-orang di sekitarnya, yakni orang akan solider, orang akan punya perhatian kepada orang-orang yang terutama sedang mengalami kesulitan hidup, permasalahan hidup. Dan orang tidak hanya memikirkan kebutuhannya pribadi, maka orang yang telah lahir kembali menjadi manusia baru
hidupnya semata-mata tidak hanya untuk diri pribadi, tapi hidup untuk orang lain. Bapak, Ibu, suster, bruder, dan saudara-saudari yang terkasih, cara hidup jemaat perdana ditunjukkan sekali lagi dengan hidup sehati sejiwa dengan sesama dan selalu tekun dalam berdoa. Hal inilah yang akan kita renungkan pada hari ini. Dan mari kita renungkan bersama-sama 2 poin tadi, yakni apakah kita sudah bisa mewujudkan semangat sehati dan sejiwa dengan sesama. Apakah itu sudah kita wujudkan? Dan apakah kita juga sudah bertekun dalam doa pribadi, doa keluarga, doa di lingkungan, maupun doa bersama dalam Ekaristi di gereja. Dua hal itu, Bapak, Ibu, rekan kaum muda, suster, bruder, para romo, dan saudara-saudari yang terkasih, kita renungkan pada hari ini. Semoga akhirnya kita bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh telah lahir kembali, menjadi murid Kristus yang sejati, dan akhirnya kita juga bisa meneladani jemaat perdana yang hidup di sekitar Yesus, para rasul, dan orang-orang pada saat itu. Mari kita renungkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.